Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Menika Ekatriani Burutarigan dari kelas 4 semester 3 Prodi PGSD Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal UN di SD. Langsung saja ya. Yang pertama adalah hasil dari 48.002 dikurang 28.789 ditambah 14.889. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari hasil dari 48.002 dikurang 28.789. Hasilnya adalah 19.213. Lalu ditambah dengan 14.889. Maka jawabannya adalah 34.102. Maka jawaban nomor 1 adalah A. Nomor 2. Hasil dari minus 1.560 dibagi minus 24 dikali 37. Maka yang pertama adalah kita cari hasil dari minus 1.560 dikurang minus 24. Hasilnya adalah 65. Lalu dikali 37. Hasilnya adalah 2.405. Jawabannya adalah D. Soal ketiga, hasil dari 90 dikurang 18 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dibagi akar 3, 13.824. Yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Maka jawaban dari 90 dikurang 18 pangkat 2 adalah 5.184 ditambah 12 pangkat 2 adalah 144 dan akar 3 13.824 adalah 24. Jadi 5.184 ditambah 144 dibagi 24 adalah 5.184 ditambah 6. Jadi jawabannya adalah 5.190. Jadi jawaban nomor 3 adalah C. Lalu yang keempat adalah urutkan pecahan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Maka kita urutkan. Urutannya adalah 2,86, 2,89, 2,87, 2,88, dan 2,89. Jadi urutannya adalah B. Baiklah, kita akan lanjut. Sekarang kita di nomor 5. Hasil dari negatif 1.837 dikurang 7.917 dibagi minus 17 dikali minus 17. Maka kita langsung kerjakan. Minus 1.827 dikurang 10.353. Maka hasilnya adalah minus 12.190. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Diketahui, Andi membeli 3 pensil, 2 bolpoin, 2 penghapus, dan beberapa buku tulis. Harga setiap pensil 2.500, bolpoin 2.750, dan penghapus seharga 1.500. Harga setiap buku tulis adalah 1.500 lebih mahal dari penghapus. Andi membayar dengan 4 lembar uang 10.000. Andi menerima pengembalian 3.000. Banyak buku tulis yang dibeli Andi adalah, maka kita kerjakan. Yang pertama adalah diketahui. Andi membeli 3 pensil dengan seharga 2.500, maka harganya 7.500. 2 bolpoin seharga 2.750, maka totalnya adalah 5.500. Yang ketiga adalah 2 penghapus dikali 1.500, maka totalnya adalah 3.000. Buku tulis 1 seharga 1.500, maka ditanya adalah berapa banyak buku tulisnya, maka jawab 7.500 ditambah 5.500 ditambah 3.000 sama dengan 16.000. Andi membayar dengan 4 lembar uang 10.000, berarti 10 dikali 4 sama dengan 40.000, dikurang 3.000 sama dengan 37.000 dikurang 16.000 sama dengan 21.000 dibagi 1.500. Maka jawabannya adalah 14 buku tulis. Maka Andi membeli
membeli 14 buku tulis. Lalu yang nomor 7. Siswa kelas terdiri atas 64 siswa dan 14 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak, begitu juga siswa laki-laki. Pertanyaannya adalah paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah. Di sini kita akan mencari pohon faktornya terlebih dahulu. Yang pertama adalah 64. 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3. Lalu yang 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Maka 2 pangkat 5 dikali 3. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 5, yaitu 32 kelompok. Jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 9. Ibu membeli 1/2 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi setengah liter susu, banyak gelas yang diperlukan ibu adalah. Jawabannya adalah volume susu sama dengan volume gelas dikali banyak gelas. Banyak gelas kita buat jadi X. Berarti 1/2 sama dengan setengah dikali X. Berarti 5/2 dikali setengah sama dengan X. X sama dengan 10/2 sama dengan 5 gelas. Jadi, banyak gelas yang diperlukan ibu adalah C5. Nah, kita lanjut lagi. Jawaban nomor 10 adalah C2/3 bagian. Lalu nomor 11 adalah ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakilkan huruf-huruf. Diketahui A sama dengan 17, U sama dengan 1, dan K sama dengan 11, sehingga Aku adalah 187. Jika nilai kata buku sama dengan 77, obat sama dengan 714, dan kuno 165, nilai kata batu adalah diketahui A 17, U1, K11, buku 77, obat 714, kuno 165. Ditanya kata baku. Jawab buku 77, B kali U kali K kali U sama dengan 77. Berarti B kali 1 dikali 11 dikali 1 sama dengan 77. B sama dengan 77 bagi 11. B sama dengan 7. Obat sama dengan 714. Lalu kita buat seperti buku tadi. Jadi, O sama dengan 3, T sama dengan 2, dan N sama dengan 5. Maka nilai dari batu adalah B kali A kali T kali U kali K sama dengan 7 dikali 17 dikali 2 dikali 1 dikali 11. Hasilnya adalah 216. Jawabannya adalah A. Nomor 12. Aziz menggambar peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui skalanya. Jarak kedua kota dalam atas 8 cm. Pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 180 km. Azizah memperbeesar gambar pada peta 3 kali dari gambar pada atlas. Skala gambar peta Azizah adalah diketahui jarak pada peta 8 cm. Jarak skala 180 km yang berarti 18 juta cm. Ditanya skala, jawab skala sama dengan 8 dibagi 18 juta sama dengan 1/2.250. Skala peta adalah 1/2.250 dikali 3. Maka hasilnya adalah 1/750. Jawabannya adalah A. Oke, jawaban nomor 13 adalah C. 6 jam 44 menit 23 detik. Jawaban nomor 14. Sifat-sifat dari bangun layang ditunjukkan oleh D, yaitu dua pasang sisinya yang sama, sepasang sudutnya sama besar, dan kedua diagonalnya berpotong tegak lurus.
Banyak sisi bangunan tersebut adalah A, yaitu 9. Nomor 16. Area gajah di suatu kebun binatang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15. Di sekeliling area dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi dalam trotoar dibuat pagar. Setiap 2 meter panjang pagar dipasang di tiang pancak. Banyak tiang pancak yang diperlukan adalah dalam R22/7. Jawabannya adalah diketahui R15 trotoar 1 meter. Tiang dipasang setiap 2 meter. Ditanya banyak tiang. Jawabannya, banyak tiang adalah 88/2 sama dengan 44 tiang. Jawabannya adalah B. Jawaban nomor 17 adalah tinggi tabung 15 cm lebih panjang dari jari-jarinya. Volume tabung tersebut adalah, dapat dilihat, jawabannya adalah 4.710 cm3. Nomor 18. Jarak Jogja-Magelang 53 km. Pak Danu mengendarai motor dari Jogja ke Magelang. Ia berangkat pukul 7.15 WIB dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pak Rangga mengendarai motor dari Magelang ke Jogja. Ia berangkat pukul 7.27 WIB dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Mereka berkendara melalui jalan yang sama. Saat mereka berpapasan, Pak Rangga telah menempuh jarak, diketahui jarak 53 km. Jam berangkat Pak Danu 7.15 WIB. Kecepatannya adalah 40 km per jam. Jam berangkat Pak Rangga yaitu jam 7.27 WIB, kecepatan 50 km per jam. Ditanya jarak yang ditempuh Pak Rangga saat berpapasan, maka jawab selisih waktu 7.15 dikurang 7.27 sama dengan 12 menit atau 12/60 sama dengan 0,2 jam. Jarak menurut kecepatan Pak Danu sama dengan S sama dengan F kali T, yaitu 40 dikali 0,2 sama dengan 8 km. Waktu papasan dalam kurung jarak dikurang selisih jarak atau F1 ditambah F2. Maka 53 km dikurang 8 km dikali 40 ditambah 50. Jadi 45/90 sama dengan 0,5 jam. Jarak menurut kecepatan Pak Rangga sama dengan S adalah F kali T, 50 km per jam dikali 0,5, yaitu 25 km. Jawabannya adalah B. Nomor 20. Jawaban nomor 20 adalah D. 21. Luas daerah yang diarsir adalah diketahui D sama dengan 42 cm, R sama dengan 21 cm. Daerah diarsir lingkaran besar 3/6, lingkaran kecil 3/6. R sama dengan 22/7. Ditanya luas daerah yang diarsir. Lingkaran besar 3/6 R kuadrat, 3/6 dikali 22/7 dikali 21, 21. 3/6 dikali 22/7 dikali 21, 21. Dimatikan 1 R-nya, maka hasilnya adalah 669. Itu adalah lingkaran besar. Untuk lingkaran kecilnya adalah 693. Jadi luas daerah diarsir sama dengan lingkaran kecil ditambah lingkaran besar sama dengan 693 ditambah 693. Maka hasilnya adalah 1386 cm². Jawabannya adalah A. Jawaban nomor 22 adalah C. Baiklah, jawaban nomor 23 adalah D, yaitu 350 cm². Kita lanjut ke nomor 24.
Air berbentuk balok berukuran 65 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 47 cm. Bak air tersebut berisi air penuh. Sebagian air tersebut dipindahkan ke dalam bak berbentuk balok yang kosong berukuran 55 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 36 cm. Tinggi permukaan air pada kedua bak sama. Tinggi permukaan air adalah, maka F sama dengan F1 ditambah F2, yaitu 65 dikali 40 dikali 48 sama dengan 65 dikali 40 dikali H ditambah 55 dikali 40 dikali H. Jadi 65 dikali 48 sama dengan 65H ditambah 55H. Lalu 13 dikali 48 sama dengan 13H ditambah 11H dibagi 5 kecuali yang 48. 13 dikali 48 sama dengan 24H. 13 dikali 2 sama dengan H dibagi 24 kecuali yang 13. H sama dengan 26. Jadi tinggi permukaan air adalah 26 cm, yaitu B. Nomor 25. Berikut adalah data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko selama 1 minggu. Ditanya modus data di atas, maka hal pertama yang dilakukan adalah kita harus mengurutkannya. Maka setelah kita urutkan, ada angka 36 sebanyak 7 kali, 37 sebanyak 6 kali, 38 sebanyak 6 kali, 39 sebanyak 8 kali, 40 sebanyak 3 kali. Jadi, modus data yang sering muncul yakni 39 sebanyak 8 kali. Nomor 26, ditanya adalah rata-rata nilai matematika tersebut. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita menjumlahkan semua nilai yang ada pada soal. Maka 80 ditambah 78 ditambah 85 ditambah 74 ditambah 80 ditambah 78 ditambah 85 ditambah 81 ditambah 72 ditambah 75 tambah 76 tambah 72. Maka hasilnya adalah 936. Untuk mencari rata-rata, kita akan bagikan dengan berapa total angka yang ada pada soal, yaitu 936 dibagi 12. Jadi rata-ratanya adalah 78. Jawabannya adalah C. Nomor 27. Data hasil panen tersebut jika digambarkan dalam diagram lingkaran adalah, dapat kita lihat cabai 20%. Cabai 20%, jawabannya adalah C. Kita cocokkan cabai 20%, kedelai 15%, kacang tanah 10%, jagung 25%, dan singkong 10%. Semuanya kita kali 100. Misalnya adalah cabai 20 ton. Jadi mencari persennya adalah 20 per 100 dikali 100. Jadi jawabannya adalah 20%. Begitu seterusnya. Kita lanjut nomor 28. Jenis bacaan yang paling sering dipinjam adalah, yang pertama kita lakukan adalah kita menjumlahkan semuanya. Lalu setelah kita jumlahkan, maka jawaban yang kita dapat adalah A. Cerita anak dan majalah anak. Karena itu yang paling banyak dipinjam adalah nomor 29. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa, langsung kita lihat dari opsinya. A. Penjual buku matematika terbanyak terjadi pada hari Sabtu. Di grafik penjualannya terbanyak adalah hari Minggu. Jawaban A salah. B. Rata-rata penjualan buku matematika selama 1 minggu adalah 14 buku. C. Pada hari Jumat terjadi kenaikan penjumlahan buku matematika sebanyak 4 buku. Kita lihat hari Jumat terjadi kenaikan. Jawabannya adalah C. Nomor 30. Persentase siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Baiklah, kita akan menjawabnya. X sama dengan
37 dikali 5 ditambah 79 dikali 11 ditambah 80 dikali 18 ditambah 81 dikali 10 ditambah 85 dikali 4 ditambah 88 dikali 2 dibagi 5 tambah 11 tambah 18 tambah 10 tambah 4 tambah 2 sama dengan 50. Maka hasilnya adalah 365 ditambah 865 ditambah 1440 ditambah 810 ditambah 340 ditambah 765 bagi 50. Jadi hasil dari ini semua adalah 4000 lalu dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 80. Nilai di atas rata-rata adalah 81, 85, dan 88. Dengan jumlah 10 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 16. Maka persentase siswa nilai di atas rata-rata atau jumlah siswa di atas rata-rata per jumlah siswa dikali 100. Maka jawabannya adalah 16 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 16 dikali 50 per 50 sama dengan 1600 bagi 50 sama dengan 32%. D. Maka jawabannya adalah D. Lanjut, soal nomor 31. Seorang pengunjung sedang mengamati danau wisata. Dia melihat jarak dari pintu masuk menuju tempat air terjun 6 cm. Jika skala dana hutan wisata tersebut 1:25.000, berapa kilometer jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun? Tuliskan langkah penjelasannya. Diketahui jarak pada peta 6 cm, skala 1:25.000. Ditanya jarak sebenarnya, jawab jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak sebenarnya sama dengan 6 dibagi 1:25.000. Jarak sebenarnya sama dengan 6 dikali 25.000 banding 1. Jarak sebenarnya sama dengan 150 cm. Diubah ke kilometer jadi 1,5 km. Maka jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun adalah 15 km. Kita lanjut yang nomor 32. Tina, Siti, dan Ratna mengunjungi Taman Bacaan Mekar. Tina mengunjungi setiap 4 hari, Siti setiap 5 hari, dan Ratna setiap 6 hari. Tanggal 23 Februari 2019, mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama-sama untuk pertama kalinya. Mereka bertiga bersepakat kunjungan bersama yang kedua dimajukan 15 hari dari yang seharusnya. Pada tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi taman bacaan bersama untuk kedua kalinya? Maka dapat diketahui Tina 4 sama dengan 2 pangkat 2. Siti 5 sama dengan 5, dan Ratna adalah 6, adalah 2 kali 3. KPK 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60 hari. 23 Februari 2019 ditambah 60 hari dikurang 15 hari karena katanya dimajukan 15 hari. Maka 23 Februari 2019 ditambah 45 hari adalah 9 April 2019. Maka pada tanggal ke-9 April 2019 mereka bertiga mengunjungi taman bacaan bersama untuk kedua kalinya. Soal nomor 33. Berat truk sopir kernet beserta muatannya adalah 3,56 ton. Truk tersebut mengangkut gula Jawa 25 kemasan, bawang putih 30 karung, dan 15 karung bawang merah. Berat truk tanpa muatan 22 kuintal, sopir 71 kg, dan kernet 64 kg. Berat setiap kemasan gula 10 kg dan setiap karung bawang putih 10 kg. Jika berat tiap karung bawang merah sama, berapa tiap karung bawang merah? Maka diketahui di sini adalah total berat truk, supir, kernet, dan muatannya adalah 3,56 ton. Berat truk adalah 25 kuintal. 1 kuintal adalah 1000 kilo, maka 25 dikali
1000 jadi 2,5 ton. Berat supir 71 kilo adalah 0,01 ton. Berat kernet 64 kali 64 kilo dibagi 1000 jadi hasilnya 0,064 ton. Berat gula Jawa 25 kemasan dikali 10 sama dengan 250 kilo diubah ke ton jadi 0,25 ton. Berat bawang putih 30 karung dikali 10 kilo jadi hasilnya 30 kilo diubah ke ton maka 3000 dibagi 1000 adalah 0,3 ton. Bawang merah 15 karung. Ditanya berapa setiap karung bawang merah? Maka kita jumlahkan semuanya. Berat truk tambah berat supir tambah berat kernet tambah gula Jawa tambah bawang putih sama dengan 2,5 ditambah 0,071 ditambah 0,064 ditambah 0,25 ditambah 0,3 sama dengan 3185 ton. Berat bawang merah sama dengan berat total dikurang berat truk, supir, kernet, dan muatannya. Berat bawang merah adalah 3,56 ton dikurang 3185 ton. Berat bawang merah adalah 0,75 ton atau diubah ke kilogram 775 kilogram. Jadi berat setiap karung bawang merah sama dengan berat bawang merah dibagi jumlah karung. Berat setiap karung bawang merah sama dengan 375 kilo dibagi 15 kemasan. Jadi berat setiap karung bawang merah adalah 25 kilo. Lalu, soal yang ke-34. Pekarangan Pak Kasto berbentuk persegi panjang. Panjang pekarangan 2 kali lebarnya. Pada kedua sisi panjang pekarangan ditanami pohon ketela. Setiap pohon ketela ditanam di dalam pekarangan dengan jarak 1 meter dari tepi pekarangan. Jarak antara pohon 1,5 meter. Banyak pohon ketela ada 50 batang. Berapa meterkah keliling pekarangan Pak Kasto? Jadi, yang pertama adalah jarak penanaman antara pohon ketela adalah 1,5 meter. Banyak pohon ketela sebanyak 50 km. Dengan demikian, panjang seluruh bagian pekarangan yang ditanami pohon ketela adalah 1,5 meter dikali 50 sama dengan 75 meter. Selanjutnya, karena pohon ketela ditanam di dalam pekarangan dengan jarak 1 meter dari tepi pekarangan, maka panjang kedua sisi pekarangan adalah 75 meter ditambah 4 dikali 1 meter adalah 75 ditambah 4 sama dengan 49 meter. Langkah kedua adalah jika panjang pekarangan Pak Kasto dimisalkan P, maka dari langkah pertama di atas dapat disimpulkan bahwa 2P sama dengan 79, yang mana P sama dengan 39 bagi 5 meter. Selanjutnya adalah misalkan pekarangan Pak Kasto adalah I. Oleh karena dari soal di atas diketahui bahwa panjang pekarangan Pak Kasto adalah 2 kali lebar, maka P sama dengan 2 kali L, 2 kali L sama dengan P. Langkah ketiga adalah untuk menentukan keliling pekarangan Pak Kasto digunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu sebagai berikut. Keliling persegi panjang sama dengan 2P tambah L sama dengan 2P tambah 2 kali L sama dengan 2P tambah P sama dengan 79 tambah 39,5 sama dengan 118,5 meter. Nah, berdasarkan uraian di atas, keliling pekarangan Pak Kasto adalah 118,5 meter. Baiklah, soal terakhir yaitu nomor 35. Rata-rata nilai matematika dari 18 siswa adalah 75. Nilai tersebut belum termasuk nilai Fani dan nilai Firman. Setelah nilai Fani ditambahkan, rata-rata menjadi 76. Nilai Fani 10 lebih dari nilai Firman. Berapakah nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambahkan? Jawab, X sama dengan jumlah data per banyak data. 75 sama dengan nilai 18
siswa per 18. Nilai 18 siswa sama dengan 18 dikali rata-rata yaitu 75. Jadi nilai 18 siswa adalah 1350. Nilai tersebut belum termasuk nilai Fani dan Firman. Setelah nilai Fani ditambahkan rata-rata menjadi 76. Berarti jumlah siswanya sekarang bertambah 1 menjadi 19 siswa. Maka X sama dengan jumlah data per banyak data. Jadi 76 sama dengan nilai 18 siswa ditambah nilai Fani per 19. Nilai 18 siswa ditambah nilai Fani sama dengan 19,76. Yang berarti nilai 18 siswa ditambah nilai Fani sama dengan 1448. Maka 1350 ditambah nilai Fani sama dengan 1444. Nilai Fani adalah 1444 dikurang 1350. Maka nilai Fani diketahui adalah 94. Lalu katanya di soal, nilai Fani 10 lebihnya dari Firman. Tentukan rata-rata nilai matematika setelah nilai Firman ditambahkan. Nilai Fani sama dengan nilai Firman ditambah 10. Di mana nilai Fani 94 sama dengan nilai Firman ditambah 10. Untuk mencari nilai Firman, maka 94 dikurang 10, maka nilai Firman adalah 84. Jadi, rata-rata nilai matematika setelah nilai Firman ditambah adalah X sama dengan jumlah data per banyak data. Maka X sama dengan nilai 18 siswa ditambah nilai Fani dan nilai Firman per 20. Maka X sama dengan 1350 ditambah 94 ditambah 84 bagi 20. Maka X sama dengan 1528, yaitu hasil penjumlahan dari 1350 ditambah 94 tambah 84 per 20. Maka X adalah 76,4. Jadi, rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambah adalah 76,4. Sekianlah hasil pemaparan soal UN SD yang dapat saya berikan pada hari ini. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik di rumah. Sekian dan terima kasih.